Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nurul Aliyah, mahasiswi Universitas Wahid Hasim Semarang, Prodi PAI kelas A1 semester 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai membiasakan akhlak terpuji, akidah akhlak kelas 12 semester 1. Yuk langsung saja kita simak videonya. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai akidah akhlak kelas 12 semester 1 yang bertemakan membiasakan akhlak terpuji. Dalam bab membiasakan akhlak terpuji, subbab yang akan kita pelajari yang pertama adalah amal soleh, subbab yang kedua toleransi, subbab yang ketiga musawah, dan subbab yang terakhir ukhuwah. Yang pertama, amal soleh. Amal soleh menurut bahasa diartikan sebagai perbuatan baik yang mendatangkan pahala atau sesuatu yang dilakukan dengan tujuan berbuat baik terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh dari sisi bahasa Arab yaitu amal dan soleh. Amal berarti perbuatan dan soleh artinya baik atau lawan dari rusak. Secara istilah, amal soleh adalah perbuatan bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah atau menunaikan kewajiban agama yang dilakukan dalam bentuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia. Amal soleh adalah setiap pekerjaan yang baik, bermanfaat, dan patut dikerjakan. Baik pekerjaan yang bersifat ubudiyah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain, atau pekerjaan yang bersifat sosial seperti menolong orang lain, menyantuni anak yatim, peduli pada sesama, dan lain-lain. Amal soleh penting untuk dilakukan oleh setiap manusia. Amal soleh yang diterima di sisi Allah memiliki 4 kriteria, yaitu pertama, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat dicelaan. Itu sebabnya kita sebagai orang muslim wajib hukumnya untuk mencari ilmu agar tidak tersesat. Yang kedua, memiliki niat yang baik. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya karena sebab niat. Oleh karena itu, amal soleh yang dilakukan dengan niat yang tidak baik, misalkan dengan niat pamer, maka ia hanya akan menjadi kesia-siaan dan termasuk orang yang mendustakan agama. Yang ketiga, tidak mengharapkan suatu imbalan dalam melakukan suatu perbuatan. Kriteria yang keempat, pelaksanaan amal soleh harus dilandasi dengan ikhlas. Bab yang kedua ialah toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin toleransi yang berarti berusaha untuk tetap bertahan hidup, tinggal dan berinteraksi dengan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai atau disenangi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan toleransi yaitu Quran Surah Al-Kafirun 1-5. Pada ayat kedua yang berbunyi, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat keempat, Rasulullah SAW menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang disembah orang kafir, yaitu berhala. Pada ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang kafir tetap pada agamanya dan beliau bersama kaum muslimin tetap pada agama tauhid. Subbab yang ketiga ialah musawah. Musawah secara etimologi, musawah berarti sama, tidak kurang, dan tidak lebih. Sedangkan secara terminologi,
Musawah berarti persamaan seluruh manusia di dalam hak dan kewajiban tanpa ada pemisahan atau perbedaan yang didasarkan pada kebangsaan, kelas, aliran kelompok, keturunan pangkat, atau harta dan hal lainnya. Seluruh jenis ibadah di dalam Islam mengandung prinsip musawah. Dalam sholat misalnya, seluruh umat Islam berkewajiban memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Setelah itu mereka masuk ke dalam masjid membentuk shaf yang lurus. Diri mereka bersatu di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara yang lemah dan yang kuat, dan antara pejabat dan rakyat, dan hal ini bersifat harian. Contoh musawah lainnya yaitu zakat. Dalam Islam disyariatkan memiliki hikmah yaitu untuk mensucikan harta. Selain itu, zakat diwajibkan kepada orang-orang yang memiliki harta banyak sebagai upaya untuk menempuh persamaan derajat, sehingga tidak terpaut jurang pemisah yang berlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Subbab yang terakhir ialah ukhuwah. Ukhuwah dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti persaudaraan. Secara umum, ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Persaudaraan yang dilakukan oleh umat Islam diistilahkan dengan istilah ukhuwah Islamiyah yang berarti persaudaraan yang didasarkan pada agama Islam. Dengan demikian, ukhuwah Islamiyah merupakan bentuk persaudaraan yang lintas wilayah dan kebangsaan. Jadi, siapapun orangnya dan dari mana saja asalnya selagi ia seorang muslim, maka ia adalah bersaudara. Macam-macam ukhuwah. Ukhuwah terbagi menjadi 3, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah upaya dalam rangka menumbuh kembangkan persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan agama Islam. Ukhuwah Islamiyah tidak dibatasi oleh wilayah, suku, ras, dan kebangsaan. Dengan demikian, seluruh umat Islam di dunia ini bersaudara. Di dalam sejarah Rasulullah sudah melakukan hal ini saat menyatukan antara kalangan muhajirin dan ansor. Ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah berarti persaudaraan kebangsaan. Ukhuwah watoniyah diperlukan karena ia sebagai spirit bagi kesejahteraan kehidupan bersama serta merupakan alat yang sangat penting bagi proses kesadaran suatu bangsa dalam mewujudkan persamaan derajat dan tanggung jawab di antara warga negara Indonesia. Ukhuwah insaniyah. Dalam terminologi agama, istilah ukhuwah insaniyah diistilahkan dengan ukhuwah basyariyah, yaitu ukhuwah yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Motivasi manusia dalam melakukan persaudaraan kemanusiaan adalah agar tercipta sisi-sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Seluruh manusia di dunia adalah bersaudara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, sertakan nama dan NIM Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.